Budaya positif yang kita ciptakan, anak belajar bertanggung jawab. Nilai-nilai kebajikan dijaga, guru sebagai manajer hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan salah satu kegiatan di ruang ini. Salam dan taslim tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW, Nabi yang membawa kita menjadi seperti sekarang ini. Baik Bapak Ibu, pada pertemuan kali ini kita akan mendengarkan sebentar aksi nyata diseminasi budaya positif yang dibawakan oleh CGP Bapak Hidayat SPD. Tapi sebelumnya marilah kita mendengarkan arahan-arahan atau sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang mungkin perlu kita ketahui bersama sebelum pemaparan dibawakan oleh Bapak Hidayat. Kepada Bapak kami silakan dengan hormat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru serta tenaga pendidik yang sempat hadir pada kesempatan siang hari ini. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita semua masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, umur yang panjang untuk hadir kembali di sekolah ini. Dan tentunya pada kesempatan siang hari ini akan ada kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif di SD Negeri nomor 34 Bilangan yang akan dibawakan oleh salah satu teman kita yang merupakan calon guru penggerak, yakni Pak Hidayat SPD. Salam dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang sama berbahagia, jadi tentunya pendidikan guru penggerak ini adalah sebenarnya pelatihan kepemimpinan bagi tenaga pendidik dan guru. Kenapa demikian Bapak Ibu sekalian? Karena seorang guru penggerak itu yang mampu menjadi pemimpin pembelajaran di kelasnya, menjadi pemimpin pembelajaran di satuan pendidikannya, dan juga menjadi pemimpin pembelajaran bagi rekan-rekan tenaga pendidik yang lain. Sehingga dalam salah satu kegiatannya itu Bapak Ibu ada kegiatan diseminasi, ada kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman kepada teman-teman guru yang ada di satuan pendidikannya terkait dengan bagaimana supaya ada motivasi guru dan warga sekolah untuk tentunya salah satunya menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, tentunya program ini bertujuan bagaimana supaya seorang guru itu mampu meningkatkan kompetensinya dan menjadi pemimpin pembelajaran di masa depan. Jadi setiap dari kita Bapak Ibu punya kesempatan yang sama dan punya peluang yang sama untuk menjadi calon guru penggerak. Dan salah satu bonusnya Bapak Ibu dari menjadi guru penggerak ini sebenarnya juga ada kaitannya dengan bagaimana supaya kita mendapatkan pengakuan sebagai guru profesional. Alhamdulillah, tentunya di sini sudah kita lihat bersama sebagaimana pengumuman kemarin itu ada beberapa teman kita yang lolos PJ dalam jabatan. Nah, ini sebenarnya juga salah satu nanti bagian bonus dari kegiatan guru penggerak ini, istilahnya jalan tolnya kalau mau sertifikasi di bidang pendidikan. Nah, alhamdulillah pemerintah sudah kembali membuat program itu, dan alhamdulillah di sini selamat kembali kepada teman kita yang lolos PPG yang sementara saat ini sementara sudah mempersiapkan segala sesuatunya kelengkapannya itu dengan kegiatan PPG tersebut. Nah, untuk guru penggerak ini sebenarnya Bapak Ibu sekalian itu berlangsung 6 bulan. Pada awalnya itu 9 bulan. 9 bulan kegiatan pendidikan guru penggerak, kemudian beberapa tahun kemudian dikurangi menjadi 6 bulan. Tetapi tetap sama materi yang didapatkan terkait dengan pendidikan guru penggerak itu sendiri. Nah, pada kesempatan hari ini Bapak Ibu sekalian,
Ya, salah satu teman kita guru penggerak ini akan melakukan diseminasi terkait dengan budaya positif. Nah, di budaya positif ini Bapak Ibu sebentar akan ada penyampaian dari Pak Hidayat sebagai calon guru penggerak. Ya, bagaimana terkait dengan tentang posisi kontrol guru, kemudian bagaimana itu disiplin positif, kemudian bagaimana itu kebutuhan dasar manusia, kemudian bagaimana itu keyakinan kelas, kemudian bagaimana itu segitiga restitusi. Nah, itu semua akan dijelaskan nanti oleh Pak Hidayat. Dan tentunya dari penjelasan yang akan disampaikan oleh Pak Hidayat nanti akan ada refleksi umpan balik dari kita semua terkait apa yang akan beliau sampaikan. Kenapa? Karena bisa jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang Pak Hidayat sampaikan di sini mungkin baru kita dapatkan atau baru kita dengar, dan bisa juga menjadi motivasi untuk kita bagaimana supaya nanti ke depannya bisa kita laksanakan, bisa kita lakukan di masing-masing ruang kelas kita dan juga kepada peserta didik kita. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dan untuk mengefisienkan waktu tentunya kita akan persilakan kepada calon guru penggerak ya Hidayat untuk memberikan ya aksi nyata diseminasinya terkait dengan budaya positif di SD Negeri 30 Pamilangan pada hari ini. Dan mari kita sama-sama mendengarkan, dan mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa menjadi motivasi untuk kita semua, karena sekali lagi kita semua punya peluang yang sama, punya kesempatan yang sama untuk menjadi seorang calon guru penggerak. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penyampaian atau arahan dari Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya, mari kita dengarkan dan saksikan bersama pemaparan dari Bapak CGP Bapak Hidayat SPD yang akan membawakan materi yang berjudul budaya positif. Dan kepada Bapak diserahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya sehingga kita masih dapat hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif di SD Negeri 30 Pamilangan. Selanjutnya ini kesepakatan forum kita. Jadi kesepakatan forum diseminasi untuk mengefektifkan kegiatan kita hari ini. Yang pertama itu menghargai siapapun, kemudian menjadi pendengar yang baik, mengangkat tangan dan memberi tanggapan ketika dipersilahkan, mengikuti rangkaian kegiatan dengan senang hati. Ya, mungkin ini atau ada lagi yang mau ditambahkan Bapak Ibu? Menghargai waktu. Oh, iya. Kalau cukup kita next ya. Baik, terkait budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, jadi budaya positif ini juga sejalan dengan kurikulum kita saat ini yaitu kurikulum Merdeka. Baik Bapak Ibu, di kegiatan diseminasi ini ada 7 poin materi yang akan kita bahas sama-sama, yang akan kita share. Jadi saya di sini tidak menggurui Bapak Ibu, namun lebih mengarah ke sharing. Ya, jadi kita sebentar mungkin akan berbagi pengalaman, bagaimana pengalaman kita selama menjalankan tugas sebelum mempelajari budaya positif ini, sebelum mengenal budaya positif ini. Jadi dalam mewujudkan budaya positif di sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid mampu berpikir dan bertindak dengan mandiri dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti berikut. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Paradigma yang maksudnya pola pikir. Bagaimana pola pikir kita dapat berubah sesuai dengan budaya positif. Kemudian disiplin positif. Yang ketiga yaitu motivasi perilaku manusia. Keempat, kebutuhan dasar manusia. 5, posisi kontrol restitusi. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas. Kemudian segitiga restitusi. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bermain selama 30 detik saja dulu. Jadi, ayo kita bermain, cobalah buka. Jadi di sini ada permainan Bapak Ibu, diperankan oleh 2 orang. Jadi berpasangan, bisa Bapak Ibu berpasangan di sampingnya. Jadi ada A dan B. A menggenggam sesuatu,
yang merupakan impiannya. Makanya Pak Raja jadi Pak Raja menjadi orang pertama. Nah, genggam Pak Raja ini yang dia genggam adalah harapannya. Contohnya Pak Raja mau masuk atau istriku, ya. Begitu. Jadi yang Pak Raja genggam itu adalah harapannya. Ketika berhasil dibuka oleh pasangan, berarti harapannya itu bisa direbut. Dan pakai mic harus mungkin Pak sambil marahin. Iya. Apabila Ibu Hana bisa membuka genggaman tangan saya, maka gantungan kunci saya diambil. Saya ingin membuka tangannya. Saya mau melihat apa yang digenggam. Bagaimana Pak Raja? Apakah tidak mau? Bagaimana Sekali lagi saya mau buka. Saya mau melihat apa yang digenggam. tidak mau? Tidak mau. Terus apa lagi upayanya pasangan supaya bisa terbuka? Sampai terbuka. Sampai terbuka, iya. Paling parahnya kalau dia iya, misalkan seperti waktu yang nggak mau, Sudah beberapa kali saya minta untuk dibuka, tapi saya mau tolong dibuka. Apa yang digenggam itu? Pak tidak mau. Kasih HP Pak, coba Pak, kasih HP coba, sama Pak ini HP. Ambil ya, saya buka. Jadi kalau Pak Raja mau membuka tangannya, kalau saya tahu apa yang digenggam itu, maka saya akan memberikan HP ini. Bagaimana Pak Raja? Mau? Saya buka. Jadi saya tidak akan mengalah untuk meminta hanya selanjutnya saya akan memberikan kunci mobil ini karena Tidak mau kalau begitu. Semua sama. Silakan kembali ke tempat yang baru. Ya, ternyata Pak Raja, jadi Pak Raja berhasil mempertahankan apa yang dia genggam. kunci terakhir ini Meskipun mungkin dikasih mobil, tidak akan dia kasih mobil. Tangannya lebih berharga daripada yang Betul. kamu genggam. Ya, bisa saja apa yang dia genggam Pak Raja masih lebih berharga dengan yang identikal. Iya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya. Seperti itu gambaran terkait materi yang akan kita pelajari selanjutnya. Ya, terkait apa materi yang akan kita bahas selanjutnya. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Raja adalah upaya kontrol dirinya. Hanya dia yang bisa kontrol dirinya memang, tidak ada orang lain yang bisa kontrol. Iya. Kecuali mungkin nyawanya yang merasa terancam. Tapi kalau Pak Raja juga berkuat, tujuannya mati. Iya. Jadi meskipun nyawa melayang, selama saya tetap kuat dengan pendirian, tidak mau membuka, maka tidak akan terbuka tangannya. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, baik, kita lanjut ke makna kontrol. Ini tadi, ya. Jadi saya jelaskan kembali Bapak Ibu, makna kontrol ya. Jadi apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda? Ya, tadi sudah kita saksikan bersama Pak Raja tidak mau sama sekali membuka kepalan tangannya. Begitupun atau ada mungkin ibu-ibu yang lain yang berhasil membuka kepalan tangannya teman? Tidak. Ada yang berhasil membuka? Tidak ada ya, tetap bertahan juga. Iya. Ya, jadi nah, kemungkinan bisa saja dibuka kalau apa yang dijanjikan lebih besar dari impian Kak. Karena berpikir dia mungkin lebih menguntungkan. Nah, saya ambil deh. Nah, jadi dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Siapa Bapak Ibu? Si A, ya, si A tadi yang memiliki kepalan tangan, ya, itu gambaran terkait makna kontrol. Kemudian perubahan paradigma menurut psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori,
yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid. Jadi menurut William Glasser, guru tidak dapat mengontrol murid, walaupun kelihatannya murid membiarkan dirinya dikontrol ketika ada di sekolah. Contohnya Bapak Ibu, dikata kita akan dimarahi, mungkin murid akan menurut, mungkin dia akan melepaskan gagarannya dan mengikut sama kita ketika kita mengancamnya. Kenapa? Karena murid merasa terancam dan selama dia di sekolah, kebutuhannya ada di sekolah. Ya, jadi bisa saja murid dengan sengaja melepaskan kontrolnya. Namun, apakah murid ketika keluar dari sekolah, otomatis dia tidak akan dia akan menggenggam kembali kontrolnya. Dia akan dalam artian dia akan berubah. Jadi apa kira-kira upaya kita supaya apa yang kita berlakukan ke anak-anak yang dapat membekas di hatinya sehingga itu menjadi keyakinannya, menjadi pegangannya. Jadi ini bahwasanya ilusi guru dapat mengontrol. Biasa mungkin kejadian Bapak Ibu ya, sering kita anak-anak, jangan begitu, besok begitu lagi, ditegur lagi, besok begitu lagi. Kenapa tidak berubah? Padahal sudah berulang-ulang ditegur. Nah, karena seperti itu kita cuma bisa mengontrol pada saat itu saja. Kemungkinan pulang di rumahnya lepas lagi kontrol tak. Kalau kita di sekolah, yang di rumah ada lagi kontrol orang tuanya memperlakukan begitu lagi. Nah, inilah yang biasa membuat anak-anak stres. Kenapa? Dia di mana-mana merasa dikontrol, dia tidak bebas menyatakan apa keinginannya. Jadi dia merasa dikontrol, akhirnya anak-anak tidak ada kemandirian. Nah, inilah makna merdeka belajar yang kita ajarkan saat ini. Jadi anak-anak merdeka bukan dibilang sepenuhnya. Anak-anak itu merdeka melepaskan apa yang dia impikan, apa yang diharapkan dalam hatinya. Jadi mari kita berefleksi. Saya juga merasa terpukul dengan pernyataan ini. Ternyata selama ini yang saya kira saya kontrol anak-anak, ternyata tidak. Itu cuma ilusi belaka. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi mungkin anak-anak akan merenung dan merasa bersalah pada saat itu. Namun apakah itu akan membekas? Ya belum tentu ya Bapak Ibu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Lalu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi itu perubahan paradigma yang kita bahas pada hari ini. Ya, selanjutnya terkait stimulus respon dan teori kontrol. Jadi ketika kita berupaya untuk mengontrol seseorang atau mengontrol murid, itu merupakan stimulus respon. Kita mengharapkan respon anak murid sama dengan apa yang kita perintahkan. Jangan berkeliaran. Harapan kita pasti jangan berkeliaran, nak. Kita berharapannya kebutuhan tak sama. Maunya kita murid ikut dengan apa yang dia ucapkan. Tapi berdasarkan teori kontrol, anak-anak itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Bisa saja anak-anak tidak di tempatnya karena dia memang memiliki ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi sehingga dia tidak bisa tinggal diam. Nah, disinilah perubahan paradigma itu kita akan sama-sama bagaimana mempelajari peserta didik kita, mempelajari murid kita. Kira-kira kenapa ini anak-anak tidak mau diam? Kenapa ini anak-anak ribut terus dalam kelas? Jadi selanjutnya semua orang melihat hal yang sama. Berdasarkan teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita coba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata teori kontrol, berdasarkan teori kontrol itu, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, jadi alih-alih untuk mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, mengikuti apa yang kita mau, bagaimana kalau kita merubah? Berdasarkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Bagaimana pemandangannya, bagaimana sudut pandangnya. Ya, jadi ini sangat penting juga bagaimana dalam diskusi kelompok ataupun musyawarah. Karena setiap orang pasti memiliki pandangan atau pendapat yang berbeda. Poin kedua, disiplin positif. Disiplin positif, ketika Bapak Ibu melihat tulisan di atas, disiplin positif apa kira-kira yang terlintas di pikirannya Bapak Ibu terkait disiplin positif? Apa kira-kira yang terbayang di benak kita terkait disiplin positif? Ada yang ingin memberi tanggapan? Ya, dulu aja. Misalnya, misalnya kalau disiplin di sini bisa terkait dengan disiplin tentang peraturan di sekolah lah. Misalnya tempat waktu datang sekolah atau disiplin dalam berpakaian seragam. Iya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Raja Bone. Ya, apa yang kita definisikan tentang disiplin, ya hampir sama mungkin. Bapak Ibu ya, gambarannya saya juga tentang disiplin seperti itu gambarannya. Terkait disiplin selalu dikaitkan dengan peraturan. Nah, ketika peraturan tidak dipenuhi, nah bisa saja kita memberikan hukuman kepada anak-anak karena ada konsekuensi dari peraturan tersebut. Ya, aturan dibuat pasti ada konsekuensinya. Iya, ada konsekuensi. Bisa saja berupa konsekuensi positif dan lebih parahnya kalau ada hukuman dalam itu. Ada pelanggaran, ada hukuman, betul Bapak Ibu. Ya, jadi kita lanjut. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Betul Bapak Ibu? Iya, betul. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sesungguhnya berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Dan justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Bisa ada hukuman kalau memang itu adalah salah satu alternatif terakhir dan tidak perlu tidak digunakan sama sekali. Baik Bapak Ibu, disiplin positif diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internalnya, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Jadi disiplin itu menurut teori kontrol itu bisa diterapkan oleh murid kita hanya melalui motivasi internalnya saja. Dirinya yang bisa mengontrol, bukan akibat paksaan ataupun dipuji-puji ataupun dihukum. Karena setiap perlakuan yang eksternal itu bisa saja terjadi pada saat itu ataupun murid mengikut pada saat itu. Namun kedepannya bisa kita belum tahu apakah dia menanamkannya dalam diri menjadi karakter atau tidak. Baik, selanjutnya disiplin berarti, nah ini dalam artian disiplin positif Bapak Ibu, berarti kemampuan menguasai diri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah orang lain. Bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Perasaan tak kalau sebenarnya pengakuan baik disuruhkan kita, tapi lebih banyak mungkin pengaruh dari luar. Apakah bisa dalam secara spontan kita rubah perlakuan kita? Ya kemungkinan ada yang sudah bagus motivasi dirinya bisa langsung berubah. Ada juga mungkin yang bertahap pelan-pelan berubahnya. Ya, tentunya itu semua terlepas dari eksternal. Ya itu yang ada istilah biarpun bagaimana cara tak menyampaikan, bagaimana cara tak kasih arahan, kalau bukan dirinya yang mau berubah, iya sama dengan perokok. Makanya bagaimanapun disatukan gambar lehernya, ya bahaya merokok. Tapi kalau bukan kesadaran dirinya tidak akan berhenti merokok. Nah, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang seperti apa, Bapak Ibu? Nah, nilai-nilai universal. Di sini nilai-nilai kebajikan universal yaitu maksudnya nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama oleh semua pihak. Kalau kita di Republik Indonesia, ya nilai-nilai kebajikan kita yang dijalankan dalam kurikulum, yaitu profil sudah tertuang dalam profil pelajar Pancasila, yaitu nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, pendidikan global, bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Ini yang diharapkan menjadi keyakinan kita semua agar dapat menjalani kehidupan lebih bagus ke depannya. Jadi karena keenam poin ini, keenam dimensi ini kalau tertanam dalam dirinya murid kita, ke dalam diri anak-anak kita, insya Allah kedepannya dia akan lebih mandiri, lebih bisa memilih, menentukan sikap ketika dihadapkan dengan masalah. Tapi kalau dikontrol dari awal, kasihan dari kecil selalu mengikut, ditanyakan ini A harus A, B harus B. Akhirnya beranjak dewasa dia serba tergantung. Ditanya ada instruksi baru mau berbuat, ada instruksi baru mau bergerak. Karena kebiasaan dikontrol. Tapi kalau dia sudah percaya diri dengan kontrol dirinya, tanpa diperintahkan pun dia akan bergerak. Mau belajar kalau saya mau berbuat ini, dia akan bergerak sendiri. Ya. Selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia. Jadi ini terkait motivasi perilaku, ada pertanyaan pemantik dulu Bapak Ibu. Yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak?
Yang kedua, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin pada anak? Kemudian, apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Silakan dijawab Bapak Ibu. Setuju atau tidak setuju saja, tidak perlu jawaban yang panjang. Apakah kita setuju kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Ada yang tidak, ada yang setuju. Oke, kita tampung. Kemudian, kedua, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah ketika melanggar dapat meningkatkan disiplin? Setuju. Ya. Oke, ada tidak menutup kemungkinan. Ya, jadi kita tampung. Kemudian ketiga, apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Setuju atau tidak? Boleh jadi. Tergantung dari anaknya kalau saya. Tergantung dari anaknya. Iya. Nah, baik. Kita tampung. Jadi di sini terkait penghargaan. Ada ketergantungan Ibu ya. Iya. Jadi ini terkait penghargaan, apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Tergantung. Baik. Untuk menjawabnya kita langsung lanjut saja. Tidak perlu saya jelaskan karena awalnya saya juga memiliki persepsi sama dengan Bapak Ibu sekalian. Seperti ini. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita setuju atau tidak dengan pernyataan tersebut? Lanjut. Ternyata ada motivasi perilaku manusia itu menurut Diana Gerson dalam bukunya. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bisa saja motivasi itu muncul karena menghindari hukuman, ketidaknyamanan atau hukuman. Bisa saja motivasi itu muncul karena ada imbalan, ada penghargaan dari orang lain. Jadi yang ketiga, bisa jadi motivasi itu muncul karena mereka memang ingin menjadi orang yang dia inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi ini ada 3 motivasi yang mendasari kita berperilaku. Ada yang berperilaku karena takut dengan hukuman. Ya, ada juga berperilaku karena ada iming-iming hadiah mungkin atau mendapatkan penghargaan, baru bergerak. Atau ada sesuatu yang bermanfaat untuk dia baru bergerak. Ada juga orang yang bergerak. Yang ketiga itu tanpa diinstruksikan. Dia memang selalu ingin menjadi orang yang bagus untuk dirinya. Dia memiliki impian, visioner. Saya mau jadi ini deh, saya mau jadi pemimpin. Ya, makanya dia menghargai dirinya dengan berupaya keras, tanpa disuruh, tanpa dipengaruhi dengan iming-iming hadiah kah, ataupun diancam dengan hukuman, dia tetap akan bekerja. Contohnya, Bapak Ibu yang rajin datang tepat waktu ketika pagi hari. Kira-kira apa yang memotivasi Bapak Ibu datang tepat waktu? Apakah takut akan hukuman? Apakah karena penghargaan? Ataupun motivasi memang dari diri tak karena kebiasaan tak? Ada yang merasa mempunyai tugas dan tanggung jawab. Tanggung jawab kita kepada anak-anak dan kepada yang di atas. Tugas kita seperti yang biasa kita lakukan, kita sudah diberi tugas penjemputan sesuai dengan waktu. Itu merupakan tugas dan tanggung jawab saya yang harus saya laksanakan. Walaupun mungkin saya pribadi terkadang lengser dari situ karena persoalan mungkin jarak dan ada kendala jalanan, mungkin seperti itu. Intinya motivasi saya untuk datang ke sekolah karena ada tugas dan tanggung jawab saya yang menunggu di sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk universitas. Baik, terima kasih. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu penghargaan dapat bersifat menghukum. Nah, ini contohnya di sistem perankingan di kelas. Oke. Ya, sistem ranking di kelas itu mereka yang mendapatkan ranking kedua dan seterusnya itu akan merasa paling dihukum. Apalagi sampai di rumahnya, kenapa bisa begitu? Pak, masih mending kalau orang tuanya bisa memotivasi anak-anaknya untuk bangkit kembali. Tapi kalau justru dipojokkan lagi anak-anak, kasihan. Nah, ini potensi untuk anak-anak justru merasa dihukum oleh keadaan. Kenapa saya tidak bisa jadi ranking 1? Padahal memang tidak bisa, karena cuma satu orang yang bisa. Ya, kalaupun mungkin itu jaraknya beda, ya padahal sebenarnya itu selisihnya cuma tipis, tapi karena ada sistem perankingan, makanya harus ada namanya ranking 2, 3 dan seterusnya. Nah, makanya untuk kurikulum kita saat ini Bapak Ibu, sistem perankingan itu sudah dihilangkan. Jadi cuma ada predikat untuk mengukur kemajuan belajar murid kita. Kemudian memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama nih.
hukuman, penghargaan sebenarnya satu tujuan, itu pengaruh eksternal. Karena keduanya mencoba mengendalikan perilakunya seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan. Dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Dalam jangka waktu lama, ketika kita selalu dikendalikan, dikontrol, harus kanan, harus kiri. Bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Apakah nyaman? Kalau kita disuruh ini itu dan hati tak bertentangan dengan perintah tersebut, apakah Bapak Ibu merasa nyaman? Ya, tentu tidak Bapak Ibu ya. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Ya, sama dengan kita memimpikan sesuatu, kita berusaha keras karena mungkin bukan motivasi dari dalam yang muncul, karena kita iming kita, contohnya piala dalam perlombaan, kita ngotot untuk dapat pialanya, makanya kita berusaha keras, itu termasuk motivasi juga. Namun motivasinya itu piala yang memotivasi, bukan motivasi dirinya. Sehingga ketika dia tidak mampu bersaing untuk mendapatkan piala, dia akan merasa paling terpuruk sampai menyalahkan diri sendiri. Padahal ketika anak-anak bersaing dalam kompetisi, itu anak-anak sudah menunjukkan hal yang sangat luar biasa karena dia sudah berani tampil. Nah, itulah kita peran guru, bagaimana kita memotivasi peserta didik. Setidaknya mereka sudah berani untuk menunjukkan dirinya, itu sudah hal yang luar biasa. Selanjutnya, motivasi dalam diri. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf, kata-kata ini paling sering di kelas awal, serta menyadari bahwa ia dapat membaca, baru bisa anak-anak bilang bisa membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru, karena sudah pintar membaca, sudah pintar menulis. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca, sesungguhnya sudah merupakan suatu penghargaan bagi dirinya. Ya, dan ketika anak mencapai sesuatu, itu dia sudah menghargai dirinya. Yes, saya sudah berhasil. Ya. Namun ketika kita muncul memberikan penghargaan, memberikan hadiah, nah seketika kita mengambil kepuasan tersebut. Ya, seperti itu Bapak Ibu yang saya pelajari dalam modul 1.4 ini. Selanjutnya yaitu restitusi. Pernah dengar istilah restitusi Bapak Ibu? Nah, untuk mengetahui pemahaman kita, mari kita menjawab sama-sama. Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya. Contohnya tindakan guru, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Lari mengelilingi lapangan karena terlambat hadir ke sekolah. Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Termasuk hukuman. Betul Bapak Ibu. Ternyata ini termasuk hukuman. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Kalau saya di mejanya, apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Coba kita lihat bersama. Ya, termasuk konsekuensi. Karena sesuai dengan perbuatannya, dia mencoret-coret untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya. Anak menghapus. Iya. Tapi kalau disuruh lari lapangan, tidak berhubungan dengan perbuatannya. Seperti itu. Ataupun membersihkan toilet seperti apa. Nah, ini juga terkait di parenting. Biasa mungkin kita terlintas di postingan-postingan bagaimana kita memperlakukan anak-anak, memancing tanggung jawabnya dengan memberikan konsekuensi sesuai dengan apa yang pelanggaran dia buat. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Tidak pakai masker disuruh push up. Nah, termasuk hukuman. Betul Bapak Ibu. Apakah menggantikan kertas kertas tugas teman yang telah dicoret-coret? Apa? Konsekuensi Bapak Ibu ya? Iya, betul sekali. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman di kelas. Ya, ini termasuk hukuman. Murid diminta telanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai aturan sekolah. Apakah dia hukuman? Ini aturan sekolah ini harus pakai sepatu hitam. Tapi ada anak ternyata tidak pakai sepatu hitam nih. Apakah hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi atau hukuman kita cek bersama. Ternyata hukuman. Iya. Ketika anak perhatikan quote-nya Bapak Ibu di depan, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak seragamnya jadi sulit telanjang kaki. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Apakah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, betul Bapak Ibu. Ini ternyata hukuman. Nah, sekarang kita lebih dalam tentang hukuman dan atau konsekuensi. Apakah ini bagus?
dia diterapkan kepada murid kita di sekolah, apakah ini dapat merubah peserta didik kita supaya bisa menjadi lebih baik? Kita lanjut ke restitusi. Jadi restitusi ini adalah membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ini konsep restitusi, yaitu penekanan bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain ataupun gurunya atau siapapun, atau menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Ada peluang luar biasa bagi murid untuk tumbuh karakternya ketika mereka melakukan kesalahan. Bukankah pada hakikatnya begitupun cara kita belajar dari kesalahan. Murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih. Namun mereka juga dapat belajar dari pengalaman untuk membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Nah, ini beberapa ciri-ciri restitusi. Dalam restitusi, guru menstabilkan identitas murid dengan mengatakan kita tidak fokus pada kesalahan. Jadi ketika ada anak-anak bermasalah, kita tidak fokus pada masalahnya. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Jadi dalam restitusi ini, murid belajar untuk mengubah kebiasaannya dari cenderung untuk mengomentari orang lain, dia menjadi mengomentari diri sendiri. Biasa mungkin terjadi Bapak Ibu ya, ketika kita menanyai anak-anak yang sedang bertengkar, siapa yang duluan? Ini Pak, aku tunjuk-tunjuk nih. Dia duluan, semua tidak ada yang mau kalah. Kenapa? Karena mereka masing-masing ada alasannya, ada pembenarannya, ada mungkin kebutuhannya sendiri, alasannya sehingga dia menunjuk. Orang yang bahagia akan mengevaluasi diri sendiri, orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi orang lain. Ini kata Dr. William Glasser, seorang psikiater dan pendidik asal Amerika. Nah, selanjutnya kita lebih dalam ke kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang kebutuhan dasar, kira-kira apa kebutuhan dasar Bapak Ibu? Salah satunya bisa disebutkan mungkin Bapak Ibu. Kita sebagai manusia butuh apa? Kira-kira butuh makan, butuh tempat tinggal, sandang pangan papan. Iya, itu salah satunya ya. Iya, termasuk ada dalamnya. Baik. Nah, ternyata ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, sebenarnya hal itu dikarenakan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasarnya. Contohnya Bapak Ibu, di sini kita saksikan langsung seperti yang sudah diutarakan tadi, sudah disebutkan tadi. Ada 5 kebutuhan dasar kita, kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Termasuk yang tadi kita sebutkan, kebutuhan sandang, pangan, papan, ya, kebutuhan makanan, bertahan hidup atau survival. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, ada mungkin orang yang kekurangan kasih sayang. Nah, itu termasuk kebutuhan dasar kita, bagaimana kita dapat memenuhi rasa diterima dan kasih sayang. Ya. Ada juga orang yang butuh kebutuhan terkait penguasaan. Dia mau berkuasa, pokoknya saya harus di depan, saya harus jadi pemimpin. Ada kebutuhan itu. Semua orang memiliki kebutuhan itu. Ada kebutuhan untuk bebas. Ya, tidak ada orang mau tertekan dengan aturan yang bertentangan dengan hati kita. Kemudian semua orang ingin kesenangan. Ya, siapa yang tidak mau senang Bapak Ibu ya? Ya. Ini kebutuhan dasar manusia dan semua. Ya, saya mungkin Pak Raja sudah terpenuhi kesenangannya di hal lain, begitu mungkin Pak Raja. Iya, jadi tidak selamanya kesenangan itu tertuju di satu hal. Bisa saja banyak hal, tergantung bagaimana Bapak Ibu meluaskan kebutuhan dasar itu melalui hal apa saja. Pastinya berbeda-beda. Contohnya, Pak Raja dengan Pak Salam pasti berbeda caranya melampiaskan kesenangannya. Iya, seperti itu. Ada yang mungkin pergi di kebunnya senang dirasa, ya, atau ada mungkin ada anaknya senang dirasa. Pak Raja 2 poin gratis. Kasih sayang. Ya. Jadi ini terkait kebutuhan dasar kita. Jadi Bapak Ibu, ketika ada anak-anak yang bermasalah, bisa dipastikan ada salah satu kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Contohnya, bisa kita mungkin lihat yang kita alami di kelas, ada anak-anak yang selalu mau tampil di depan, selalu mau diakui. Setiap dikasih pertanyaan, saya Pak, selalu saya. Biar lagi temannya sudah dikasih giliran,
Temannya yang ditanyai, tetap dia lagi yang menjawab. Kenapa? Kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan ingin diakui. Nah, kita sebagai guru, ya, berarti dia berlakuan supaya kebutuhannya terpenuhi. Adapun kasih sayang, mungkin anak mau diperhatikan karena di rumahnya kurang kasih sayang dari orang tuanya. Sampai di sekolah, dia selalu memejukkan diri, dia selalu menyendiri. Kenapa? Karena dia memang tidak terpenuhi kasih sayangnya di rumah. Nah, tugas kita di sekolah, bagaimana kita dapat mempelajari kebutuhan dasar murid-murid kita. Baik, Bapak Ibu. Selanjutnya ada contoh kasus. Ya, ada contoh kasus. Studi kasus tentang Ibu Ranjani. Baik, mari kita sama-sama dengarkan. Ibu Ranjani, guru wali kelas 3 SD. Bukan Ibu Ranjani. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siangnya dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ranjani, apa yang Bapak Ibu lakukan? Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasannya Doni melakukan hal tersebut? Dia selalu merampas makanan temannya. Apakah ada siswa kita yang seperti itu, Bapak Ibu? Ya, kemungkinan ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Baik, mari kita lanjut ke slide berikutnya. Ketika alasannya Tommy lapar, jadi kan anak-anak melakukan hal ada alasannya. Setiap alasan pasti ada tujuannya. Kenapa berbuat itu? Mau baik positif maupun negatif selalu ada yang mendasari apa tujuannya sehingga dia berperilaku. Ketika ditanya, Tommy kenapa melakukan hal itu? Nah, alasannya karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Makanya kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Iya, karena lapar mungkin tidak ada juga uangnya. Iya, akhirnya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, ya bisa saja dia minta-minta ke teman. Tapi mungkin setelah minta-minta ke teman tidak dikasih, akhirnya muncul perasaan, muncul pikiran negatif. Karena dia mencoba berusaha dengan cara baik mungkin, tapi tidak terpenuhi, dia akan melakukan hal negatif. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, ketika ada hal yang sudah kita lakukan dirasa positif, bagaimana kira-kira? Mungkin akan aja beda. Biasa mungkin seperti itu Bapak Ibu ya. Ketika tidak terpenuhi secara positif, akan menjadi negatif. Nah, bisa jadi juga Tommy ini bosan dengan menu makanannya setiap hari-hari. Ketika melihat makanan temannya yang berbeda, dia timbul keinginannya untuk mencoba hal-hal yang baru. Ya. Selanjutnya, ketika alasannya Tommy, dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, karena mulai mungkin tak gangguin. Ketika temannya melaporkan tindakannya, itu guru memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, jadi mungkin Tommy melakukan itu karena dia cuma butuh perhatian. Dia mau perhatian dari gurunya. Nah, makanya dia iseng-iseng melakukan hal tersebut. Alasan ketiga, Tommy menyatakan alasannya karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Jadi sebenarnya tidak ada niatnya Tommy yang lapar. Kan ada mungkin istilahnya kepala-kepala, begitu Bapak Ibu pajak di sekolah. Ya, biasa terjadi itu di lingkungan tingkatan atas, SMA mungkin. Ya, pengalaman saya dulu waktu di sekolah ada seperti itu, kakak kelas sering mengunjungi kelas-kelas rendah, adik kelasnya, dulu, pajak dulu. Kenapa? Mereka memang mau diakui bahwasanya dia memiliki kuasa di sekolah itu. Saya kakak kelas, kemudian dia kepada satu lain. Ya, makanya dia menunjukkan kekuasaannya dengan cara tersebut. Namun sayangnya dilakukan dengan cara yang negatif. Banyak cara sebenarnya yang untuk dikembangkan dalam kegiatan positif. Nah, tugas kita untuk mengarahkan perilaku negatifnya tersebut bagi murid-murid. Kemudian alasan keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa ibunya dari rumah masak makanan dari ibunya di rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karenanya dia ingin mencoba makanan teman yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Dia mau bebas, jadi dia mau coba hal baru karena bosan. Ya. Selanjutnya, alasan kelima, karena ia melakukannya cuma iseng saja. Ia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal ketika dia ganggu, ketika diambil makanannya, dan menurutnya ekspresi teman-temannya itu lucu.
maka berarti Tommy berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Kenapa lakukan itu Tommy? Senang saja Pak. Suka ikut lihat temanku kalau menangis gitu. Lucu. Nah, berarti dia cuma membuat itu untuk kesenangannya saja. Iya. Nah itulah sebagai contoh kasus kebutuhan dasar yang coba dilakukan oleh peserta didik kita. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi ice breaking. Nah, mungkin sekalian kita stop mungkin juga waktunya rekan-rekan untuk sesi break makan. Ya, sekalian bisa Bapak Ibu. Iya, terasa waktunya. Ini katanya SPG begini berarti harus 3 materi. Jadi masih ada 3 materi selanjutnya setelah ini. Jadi mungkin harus kita makan siang dulu baru melanjutkan ke materi berikutnya. Iya. Tidak apa-apa ya Bapak Ibu, kita ambil waktunya sedikit. Ya, alhamdulillah. Punya inti. Jadi Bapak Ibu menusuk temannya dengan penunjuk, dengan penunjuk. Ya, dikasih penunjuk. Ya, kemudian rinci itu penunjuk ke depan. Ya, kalau hujan batu, tunggu. Kalau hujan batu. Ya. Kalau petir menyambar, angkat tadi. Petir menyambar, ya seperti ini tangannya. Ya, petir menyambar begitu. Ya, kita mulai ya Bapak Ibu. Ya, 1, 2, mulai. Hujan rintik, hujan rintik, hujan rintik, hujan rintik, hujan rintik, hujan rintik. Hujan batu, hujan batu. Hujan batu, hujan batu. Aduh hujan. Gimana Bapak Ibu masih semangat? Tetap semangat ya. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu atas kesediaannya untuk menyelesaikan kegiatan diseminasi kita pada hari ini. Baik, tadi kita sudah melakukan SPG, tentunya Bapak Ibu tetap masih dalam kondisi semangat ya. Nah, baik, materi selanjutnya yaitu posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol guru dalam menerapkan restitusi. Jadi di sini ada 5 posisi kontrol restitusi, 5 posisi kontrol guru yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu guru sebagai penghukum, kedua guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, dan guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Kira-kira dari kelima posisi kontrol ini, Bapak Ibu memilih posisi yang mana di antara kelima posisi kontrol ini? Sebagai penghukum, sebagai teman kah, atau sebagai pemantau? Mari kita lihat tabel berikut. Ini ada 5 posisi kontrol. Jadi saya langsung membahas tentang dampaknya saja Bapak Ibu ya. Jadi posisi kontrol sebagai penghukum, guru sebagai penghukum itu di bagian bawah, paling bawah itu dampak terhadap murid. Murid bisa saja mengulangi kesalahan. Jika posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah, jadi murid bisa saja menjadi merasa rendah diri. Ketika guru mengambil posisi kontrol sebagai teman, murid dapat mengakibatkan dampak terhadap murid itu lemah, tidak mandiri, kemudian tergantung terhadap guru. Jika guru mengambil posisi sebagai pemantau, dampak
terhadap murid, yaitu murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, di posisi kontrol yang kelima ini, yaitu guru sebagai manajer, dampak terhadap murid, yaitu murid dapat mengevaluasi diri, bagaimana cara dia memperbaiki diri. Nah, Bapak Ibu, ayo kita sama-sama menyaksikan video berikut. Jadi berikut ini ada video terkait 5 posisi kontrol guru yang diterapkan di sekolah. Pertama, posisi kontrol sebagai pengukur. Jadi ini saya mengajak Bapak Ibu untuk menonton video. Selamat pagi, Bu. Kamu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi hukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ya, bisa berupa fisik maupun psikis. Jadi tadi kita saksikan guru tersebut tidak memberi kesempatan kepada anak murid untuk menjawab, untuk mengutarakan alasannya terlambat seperti apa. Pokoknya salah, kalau salah tetap salah, tidak ada kebenaran. Beginilah termasuk kategori guru yang mendapatkan posisi penghukum. Nah, selanjutnya kita lanjut ke posisi pembuat merasa bersalah. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Jadi di sini anak merasa sangat bersalah karena perlakuannya. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, Ya, jadi ini untuk guru yang mengambil posisi membuat merasa bersalah. Jadi kita mengharapkan mungkin saya pribadi Bapak Ibu terkadang menerapkan seperti ini, ingin mengatakan sesuatu supaya anak mengetahui bahwasanya perbuatannya salah dengan cara justru kita semakin membuatnya semakin merasa bersalah dengan tujuan mungkin anak-anak dapat mengintrospeksi diri. Ya, ini posisi teman, guru yang sebagai teman. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Ya, ini posisi guru yang sebagai teman kepada muridnya. Jadi murid ya setidaknya merasa nyaman bagaimana dia diperlakukan sebagai teman dengan gurunya. Namun perhatikan kembali beberapa kalimat. Bikin senang ibu. Bikin senang ibu. Demi ibu. Demi ibu. Bisa kan? Jadi anak akan berlaku berdasarkan demi membuat orang lain senang. Demi ibu senang. Nah, Bisa lah, Bu. sekarang kita lanjut ke video berikutnya. Nah, ini sebagai pemantau atau monitor. Ya, jadi posisi guru sebagai pemantau. Kemudian posisi kelima yaitu posisi sebagai manajer. Posisi kontrol sebagai manajer. Jadi bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Apakah ada perubahan paradigma terkait 5 posisi tersebut? Jadi guru sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi.
Jadi seperti sudah kita bahas tadi sebelumnya, bahwasanya di proses ini guru tidak mencari siapa yang salah. Jadi karena murid ketika melakukan kesalahan, memang dia sudah merasa bersalah. Dia sudah merasa bersalah. Ketika kita pojokkan kembali, nah disitulah murid kehilangan harga dirinya. Sementara kita sebagai pendidik seharusnya membangun kepercayaan diri murid bagaimana dia memperbaiki masalahnya. Jadi dia bertanggung jawab untuk memperbaiki masalahnya sendiri. Jadi guru sebagai manajer di sini mengacu pada restitusi yang kita bahas di materi sebelumnya. Restitusi yang dapat dijadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada dirinya. Jadi ketika kita berlaku sebagai manajer dan murid dapat memecahkan masalahnya sendiri, secara tidak langsung murid juga sudah menjadi sebagai manajer. Dia menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Nah, kita lanjut ke keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, pertanyaan pemantik, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mungkin baru-baru ini kita lihat di kelas, maksud kita mengajar baru, itu ada kesepakatan kelas. Ya Bapak Ibu, kesepakatan kelas. Nah, di sini yang kita bahas adalah keyakinan kelas. Apa perbedaannya kira-kira? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa kira-kira Bapak Ibu kita perlu pakai helm pada saat naik motor? Dari kecelakaan. Ya, bisa saja terjadi kecelakaan. Jadi kemungkinan jawaban kita adalah untuk keselamatan. Nilai-nilai keselamatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati oleh semua pihak, yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Ya, berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Bagaimana Bapak Ibu? Kalau kita ingat kembali peraturan kelas yang kita buat, keyakinan kelas apa, kesepakatan kelas yang telah kita buat, itu pasti memuat. Salah satunya jangan ribut di kelas. Ya Bapak Ibu, ada lagi mungkin kesepakatan kelas yang sudah dibuat Bapak Ibu? Selain ribut-ributnya anak-anak di kelas, tidak boleh makan di kelas. Kalau keluar harus minta izin. Ya, itu termasuk aturan-aturan supaya kelas kita tetap kondusif. Nah, di keyakinan kelas ini, bagaimana kita beranjak dari aturan-aturan, kemudian dikonversi menjadi keyakinan. Nah, keyakinan kelas ini yang dibuat kita menggunakan kalimat positif. Jadi penggunaan kalimat tidak itu dihilangkan. Contohnya, tidak berisik, tidak ribut. Nah, seperti yang itu diutarakan tadi juga, tidak makan dalam kelas, bisa diganti kalimatnya. Bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Kalimat yang tepat jika kita tidak menghendaki anak-anak makan di kelas. Ya, harusnya makan di luar, kalau ya. Ya. Jadi aturan tentang larangan makan di kelas. Nah, seperti contoh yang di atas itu, wali kelas di kelas 9 bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Ya. Kemudian saling peduli, menghargai dan membantu sama lain, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya, tepat waktu dan aktif di kelas, mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi dalam suatu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu tidak menggunakan kalimat negatif. Jadi kita upayakan menghilangkan kalimat yang tidak atau jangan. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalimat-kalimat positif ini yang akan menjadi keyakinan peserta didik kita, sehingga dia tidak memunculkan karakter negatifnya. Jadi kita cuma berupaya memunculkan atau menyebarkan karakter positif dari peserta didik kita. Nah, ini poin yang paling penting, yaitu segitiga restitusi. Terkait dengan video yang telah kita lihat tadi, cuplikan video yang dilakukan oleh posisi kontrol sebagai manajer. Jadi dia lakukan tadi ada 3 tahapan. Pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, kemudian menanyakan keyakinan. Tadi Bapak Ibu sudah bisa lihat
ketika poin ini diterapkan oleh ibu guru Naren tadi, gurunya Naren. Ya, jadi di poin pertama itu menstabilkan identitas. Ketika murid bermasalah, pertama-tama kita menstabilkan identitas murid kita dulu. Kenapa? Karena ketika kondisi murid misalkan bertengkar, sebenarnya murid sudah dalam keadaan bersalah. Dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Apa saja contohnya? Jadi ini kalimat-kalimat yang bisa diajukan ketika menstabilkan identitas murid yang sedang bersalah, yaitu kita bisa saja memberikan pernyataan bahwasanya tidak apa-apa berbuat salah itu hal yang manusiawi. Semua orang pernah berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi di sini kita mencoba memberikan perlakuan positif kepada murid agar murid kita ingin terbuka untuk menceritakan permasalahannya. Melalui proses penstabilan identitas ini, murid lebih terbuka untuk mengutarakan apa kira-kira kesalahannya sehingga melakukan hal tersebut. Baik, Bapak Ibu, saya sempat ambil potongan video di salah satu topik di KRKL terkait ini yang membahas segitiga resolusi. Mari kita simak sama-sama, Bapak Ibu. Maaf Pak, saya tadi nggak ada Kasman. Saya ikut main. Mana Kasman? Di dalam kelas. Kamu juga ikutan Amir. Nakal sekali, sampai kelas lebih begini. Kalian sekolah mau main lagi atau mau belajar? Ya, itu tadi salah satu. Nah, kita lihat. Itu saya digigit oleh Adeo. Oh, tapi Norja ngambil bekas saya, Bu. Dia yang salah. Tapi sakit, Bu. Nih, ada bekas giginya. Merah lagi. Masih ada alasannya? Adeo, murid baik tidak boleh menggigit teman. Kenapa kamu menggigit teman? Anak pintar tidak kasar begitu, ah. Bagi hukuman, kamu berdiri di pojok kelas sampai semua temanmu selesai makan. Ya? Jadi di sini siapa yang dihukum, Bapak Ibu? Adeo yang dihukum. Tentunya Adeo pasti memiliki alasan kenapa dia menggigit temannya. Karena setiap perilaku memiliki tujuan, memiliki alasan. Nah, itu yang harus kita pahami bahwasanya tidak ada anak-anak yang tiba-tiba langsung berbuat salah atau berbuat yang tidak di luar hal-hal yang kita inginkan. Nah, coba kita lanjutkan dengan proses berikutnya. Tapi Norja yang mengambil bekas saya, Bu. Dia yang salah. Tapi sakit, Bu. Nih, ada bekas giginya. Merah lagi. Sakit, Bu. Adeo, Norje, berbuat salah itu tidak apa-apa. Ibu tidak akan mencari-cari siapa yang salah. Ibu hanya mau masalah ini selesai. Yuk, sama-sama kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Ya, udah tadi pernyataannya bahwasanya Bu Guru tidak ingin mencari siapa yang salah. Kenapa? Karena tadi Adeo juga memiliki alasan kenapa dia menggigit tangan temannya, karena ternyata bekal makanannya Adeo yang diambil. Jadi dia berusaha membela diri karena bekal makanannya diambil oleh temannya. Nah, selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi anak-anak ini sudah merasa bersalah, kita validasi tindakannya agar dari status salah ke status benar. Dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhannya, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Nah, di antara kalimat-kalimat yang sering diajukan ketika memvalidasi tindakan yang salah yaitu kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Karena seperti Adeo dan siapa tadi? Dan temannya tadi itu sama-sama memiliki alasan. Nah, ya ini salah satu kasus Iksan dengan Marsha ya. Jadi masing-masing ada alasannya. Kenapa baku pukul kita? Ternyata masing-masing ada alasannya. Jadi ketika kita menghakimi salah satu saja,
sebenarnya anak-anak merasa tidak puas Bapak Ibu dengan apa yang mereka rasakan saat itu. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu atau membela diri, tapi tambahkan sikap yang lain. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ya, jadi di sini kita menawarkan kepada murid untuk memenuhi kebutuhannya atau kekecewanya dengan tindakan-tindakan yang positif. Maka dari itu kita sebagai pendidik, sebagai guru perlu menggali ketika ada anak bermasalah, mari kita sama-sama menggali apa kira-kira ini anak-anak alasannya kedua belah pihak. Kemudian kita tawarkan kembali kira-kira ada cara yang terbaik yang bisa dilakukan. Jadi anak-anak bisa menentukan sendiri, karena ketika anak-anak memutuskan sendiri apa yang ingin dia lakukan, itu lebih terasa dibanding kita yang menawarkan. Saudara, proses segitiga restitusi yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Di antara pertanyaannya itu apa nilai yang kita percaya di sekolah, apa keyakinan kelas kita, ya, yang telah disepakati. Kelas yang itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apakah kamu merasakan ketika kamu melakukan itu, apakah kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, seperti itu Bapak Ibu, semua yang telah saya lakukan terhadap proses segitiga restitusi terhadap kedua kasus. Ya. Baik Bapak Ibu, bagaimana tadi kira-kira setelah kita terapkan proses ini kepada peserta didik kita, kepada murid kita, apakah anak-anak bisa langsung berubah? Ya, bisa saja berubah kalau dia langsung muncul kesadarannya. Namun ketika anak-anak masih mengulangi perbuatannya, ya kita ulang lagi, kita ingatkan kembali lagi bagaimana merestitusi peserta didik. Jadi tentunya ketiga poin ini di segitiga restitusi tidak selamanya kita harus terapkan berdasarkan tahapan. Bisa saja kita langsung menanyakan keyakinan kelas ketika anak-anak mengalami masalah yang tidak terlalu vital. Ketika anak-anak mungkin tidak terlalu merasa bersalah, bisa kita langsung menuju ke proses menanyakan keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas merupakan strategi hidup kita, karena itu kesepakatan yang dibuat oleh murid sendiri. Baik, selanjutnya sesi tanggapan. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu terkait destinasi kita hari ini. Dapatkan dari pemaparan tadi, yang pertama perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Mungkin selama ini yang kita tahunya adanya masalah dari siswa, kita langsung berikan hukuman. Setelah melihat pemaparan tadi, ternyata pemberian hukuman kepada siswa itu tidak bisa memberi efek jerah sepenuhnya. Kalau saya lihat, karena karakteristik setiap anak itu berbeda-beda. Ada memang anak yang butuh nada keras mungkin sehingga bisa berubah. Intinya pendekatan keluarga, pendidikan keluarga yang pertama dan utama yang harus diterapkan karena didik kita, utamanya kita semua ibu-ibu, bapak-bapak, kita semua punya anak. Mungkin pendidikan dari keluarga dulu yang perlu kita ajarkan ke anak kita. Baru lanjut ke sekolah, jangan serta-merta menyalahkan sekolah apabila ada terjadi ada tindakan-tindakan guru seperti yang kita lihat kemarin-kemarin di sini. Setiap ada masalah di sekolah, lapor ke orang tua percaya, datang ke sekolah marah-marah. Begitu saya lihat, dan hampir semua orang tua begitu. Biar mungkin kita kalau kita ada posisi demikian, tapi kan kita ceritanya lebih mempunyai pemikiran yang positif, sehingga kalau ada masalah begitu kita bertanya mungkin ke sekolahnya dulu. Demikian mungkin itu yang bisa saya tanggapi. Terima kasih. Beri tepuk tangannya untuk Ibu Nida. Terima kasih tanggapan yang luar biasa dari pembahasan diseminasi pada hari ini, yaitu Ibu Nida mengambil banyak pelajaran terkait bagaimana menindaki murid kita yang bermasalah. Bisa saja ada bermasalah, dia datang menghadap ke kantor atau mengadu kepada gurunya, dia sebagai korban,
Namun ketika diklarifikasi permasalahannya bisa jadi dia yang memulai masalah tersebut. Jadi tugas kita sebagai guru yaitu menstabilkan keadaan. Jadi kita tidak mencari siapa yang salah, tapi kita berusaha untuk menggali kebenaran apa kira-kira ini anak-anak yang coba dia munculkan sehingga dia berperilaku buruk. Maka dari itu mari kita bersama-sama menghidupkan budaya positif di sekolah kita dengan berupaya menerapkan proses-proses yang kita telah bahas tadi, yaitu dalam menyelesaikan permasalahan murid dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi dengan posisi kontrol sebagai manajer. Jadi bukan lagi sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah, minimal bisa menjadi kontrol sebagai teman atau pemantau, dan lebih supernya lagi kalau kita bisa berposisi sebagai manajer bagi peserta didik kita. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih banyak juga untuk atensi Bapak Ibu telah mengikuti kegiatan desimasi ini hingga akhir. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Junaida. Demikian tadi pemaparan yang disampaikan oleh CEP kita, Bapak Hidayat SPD. Baik, ditulis apa yang kita tidak suka terjadi di kelas tak. Setelah itu kita contohnya tidak memukul. Sebentar kita tempelkan di sini. Apa yang saya tidak suka terjadi di kelas. Ya. Oke, ada yang tidak suka berkelahi, tidak suka ada bicara kotor. Yang sudah menuliskan ditempel di nomor, di bawahnya itu tulisan berkelahi. Di bawahnya tulisan berkelahi. Ya, bersusungi. Oh ya, betul. Yang sudah naik ditempel nak. Jadi ini sama-sama semua bikin tak kemauan tak, ini yang ditempelkan di sini. Ini yang kita tidak suka. Ada bicara kotor, berkelahi. Ipa menulis tidak suka berkelahi. Tidak memukul. Bagus. Sebentar kita tulis sama-sama ya. Oke, kembali di tempatnya Pak Guru sebentar bantu tuliskan. Ya, yang sudah ditempel. Jadi bebas di sini. Apa yang ada di pikiran kita yang kita tidak suka, tuliskan bagi saja di situ. Bebas. Sekarang kita lihat di atas. Saya tidak suka ini yang kita tidak suka dalam kelas. Pertama, tadi ini apa yang sudah ditulis? Tidak bisa mendorong. Oh, mendorong. Dik, berarti apa yang saya sini? Mendorong dik. Kita tambahkan sini 3 mendorong. Mendorong siapa? Mendorong? Oke, mendorong. Apa di sini? Hidup bola apa ini? Tidak boleh. Ngomong nih. Apa? Tidak boleh ngomong. Tidak ada yang salah, tidak ada yang salah semuanya ini sesuai dengan apa yang kita mau. Berarti lu baca lagi. Saya tidak suka berkelahi. Tidak ada? Siapa yang tulis Pak? Apa sudah ada? Ada ini? Oke, setuju. Tidak boleh memukul. Apa sudah memukul? Tidak. Tidak ada. Apa? Kalau memukul sama berkelahi sama atau tidak? Tidak. Oke, sekarang kita tulis memukul. Ini yang kita tulis tadi, tapi itu sudah pindahkan ke tulisan ini. Ini yang semua ada berapa? Ada 7 yang kita tidak suka terjadi di kelas. Maksudnya supaya tidak terjadi ini yang kita tidak suka. Bagaimana caranya supaya tidak terjadi ini hal yang kita tidak suka. Sekarang masing-masing tuliskan di kertas lagi apa yang kita mau dijelaskan. Ini kan tadi yang tidak disuka. Sekarang yang kita disuka bersikap. Bersikap apa yang kita mau diterapkan jelas. Saya mau menolong teman misalkan. Saya mau melindungi teman. Ya, boleh termasuk mau menolong teman. Saya mau menolong teman, bisa. Saya mau menjaga teman supaya tidak ada yang menangis, bisa. Saya mau melindungi teman, bisa. Apa kira-kira yang kita mau dijelaskan? Sikap apa? Sikapnya. Nah, bisa.
menolong Saya suruh hafal ini Mbak Hidayat. Iya. Saya suruh hafal. Mulai dari satu kesepakatan kelas 2. Jadi ini aturan tadi kelas 2 dengan kesepakatan antara kita tuh kita ditanya menulis. Nah, berbicara baik dan sopan. Ya, tidak boleh bicara kotor. Ya, ada semua itu. Assalamualaikum Pak. Salam. Kenapa nak? Iksan dengan bertengkar di atas Pak. Bertengkar? Iya Pak. Oh, tunggu di mana? Di mana? Di dalam perpus Pak. Ayo sama-sama ke sana. Ayo sini nak. Iksan di sini. Aduh, kenapa ini nak? Iksan, sepertinya marah sekali ya nak. Iya Pak. Lupa ya dengan saya Pak. Ulfa yang duluan memukul. Nah, di sini begini, aku di sini tidak mau cari siapa yang salah, siapa yang benar. Tentunya kalau ada kejadian begini, aku terus tahu pasti masing-masing mempertahankan diri. Nah, tentunya Ulfa juga pasti punya alasan kenapa memukul Iksan. Bagaimana nak Ulfa? Iksan mematahi saya Pak. Iya. Tadi saya emosi Iya. karena sudah tidak tahan diedek terus Pak. Oh, terus. Jadi terus kemudian emosi memukul Iksan. Iksan membalas memukul Ulfa. Oh, jadi ini salah paham ya. Nah, tentunya semua orang pasti pernah bersalah. Termasuk juga kita yang mempertahankan diri juga itu penting. Yang Ulfa mempertahankan dirinya karena merasa diejek. Iksan juga mempertahankan dirinya sebagai laki-laki karena dipukul oleh perempuan. Nah, ini sepertinya kita mau jadikan pelajaran ya. Ulfa juga jangan cepat terpancing emosi, ya lebih mudah tahan emosinya. Iksan juga harus sadar ini perempuan, perempuan itu tenaganya pasti lebih lemah daripada Iksan. Ya? Pak, saya sangat menyesal telah memukul perempuan Pak. Ya, kalian pasti masih ingat kan keadaan kelas kita. Nah, kira-kira kejadian ini sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak? Iya Pak, saya melanggar keyakinan kelas tentang menghormati orang lain serta saling menghargai sesama orang Pak. Ya, tentunya kan ini kesempatan kelas sudah kita sepakati bersama menghargai orang lain dan saling menjaga keselamatan diri. Ya, tidak apa nak, semua orang pasti pernah berbuat salah. Nah, yang jelasnya di sini kita mau memperbaiki kesalahan. Nah, itu yang paling harusnya. Bagaimana? Apakah Iksan siap memperbaiki kesalahannya? Saya mau minta maaf ke Ulfa Pak. Mau minta maaf. Bagaimana Ulfa? Iya Pak, saya juga mau minta maaf karena sudah salah paham. Ya, jadi karena salah paham ini ya kan, ke depannya kalau ada masalah, ya dipikirkan dulu bagus-bagus, jangan langsung ambil tindakan. Nah, kalau begini masih untung kalau masih ada guru yang lihat. Nah, kalau tidak ada guru, kan bisa lebih parah lagi. Ya. Jangan minta maaf, boleh saja dilakukan, tapi itu dilakukan perlu dengan sungguh-sungguh. Jadi kan di sini Iksan dengan Ulfa sudah sepakat untuk saling memaafkan. Nah, bagaimana kira-kira supaya tidak terulang lagi kejadian seperti ini? Ya Pak, saya tidak akan mengulangi lagi Pak dan saya akan buat Pak. Oh ya, bagus. Kalau begitu, mau dimulai kapan? Dimulai hari ini atau kapan atau besok? Kapan? Besok. Oke, tidak apa-apa. Jadi mulai besok harus saling menjaga di kelas ya. Ya, ingatkan juga temannya yang lain kalau ada yang tidak sesuai dengan kegiatan kelas kita. Oke? Ya, kalau begitu silakan kembali ke kelasnya. Ya, atur ya. Ya. Salam. Tanggapan dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Mubarak. Saya dari kelas 6 sebagai murid Pak Hidayat. Setelah saya mendapatkan penanganan dari Pak Hidayat mengenai kasus saya yang mengganggu teman, saya mendapatkan solusi dan saya akan melakukan perubahan yang lebih baik lagi. Terima kasih Pak Hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan. Saya dari kelas 6 sebagai murid Pak Hidayat. Setelah saya mendapatkan penanganan dari Pak Hidayat mengenai kasus saya yang berkelahi dengan teman, saya akan melakukan perubahan yang lebih baik lagi. Terima kasih Pak Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.